Hari ini kembali lagi datang mempertanyakan info penahanan. Iya. Iya Bang Ade, sebentar Bang Ade. Yang ngomong sebaiknya Mas Wadi ya. Boleh terkait apa pertemuan hari ini. Alhamdulillah Kita diterima dengan baik. Saya ketemu di Krimum ini susah banget, gak mau ketemu. Kenapa ya? Ada apa? Tapi alhamdulillah udah diterima dalam rangka menyampaikan surat. Ya, surat sudah dibaca dan diskusi cukup alot. Tapi apapun hasilnya nanti Pak Swadi silakan. Pak Swadi, ya sampaikan. Terima kasih. Jadi tadi kami sudah bertemu dengan Pak Dir. Karena memang kan dari kemarin kita mengajukan surat supaya nanti pada tahap 2 sebelum dilimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, kami ya, sebagai orang yang mendukung ya tentang ijazah ini dilakukan penahanan di Polda. Karena kenapa kita juga pertama, Pak Roy Suryo ini residivis, itu ya semangat ya. Dan kalau dikatakan residivis kan harusnya nggak boleh mendapat perlakuan istimewa di negara hukum ini. Karena kenapa juga kita mengatakan bahwa dia residivis, itu sudah ada putusan pengadilan berkaitan dengan kasus Tupa. Dan kasus yang sama itu dilakukan lagi. Apa yang dimaksud dengan kasus yang sama dalam jenis ini? Berkaitan dengan undang-undang ITE, ya. Dulu kan berkaitan dengan Stupa, undang-undang ITE juga. Sekarang juga berkaitan dengan masalah dugaan ijazah palsu ini, ya. Itu juga menggunakan undang-undang ITE, menyebarkan berita-berita bohong berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang dikatakan palsu oleh Pak Roy Suryo. Terus yang berikutnya, kita juga melihat ya, selain tadi residivis, ini kan ancaman hukuman, ya. Kalau kita lihat di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, itu kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Sedangkan alasan untuk melakukan penahanan itu kan harus di atas 5 tahun. Sedangkan Undang-Undang 32 dan juga 35 Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Dari konteks ini ya tidak ada alasan lagi yang bersangkutan itu harus melenggang terus seperti ini. Terus berikutnya di Undang-Undang KUHP yang baru itu kan orang yang sudah ditetapkan tersangka kan nggak boleh lagi mengulangi perbuatan. Apa sih perbuatan? Yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya. Padahal sudah ditetapkan tersangka. Dalam kaitan ini apa? Ya berarti pelanggaran berkaitan dengan undang-undang pengulangan perbuatan itu dilakukan terus. Nah kalau ini tidak dilakukan penahanan di tahap 2 nanti, bagaimana nanti setelah habis misalnya pembacaan dakwaan pulang teriak-teriak lagi dan lain sebagainya? Kan tentunya ini menimbulkan hal yang tidak kondusif buat bangsa dan negara. Ya, jadi kita tadi menekankan kepada Pak Dir, ya, sebaiknya dilakukan penahanan, ya, sebaiknya jangan lagi diberi kesempatan untuk diberi ruang-ruang bebas, ya, di mana memberitakan perkara-perkara yang sudah dinyatakan memang itu terbukti bahwa memang ada dugaan ijazahnya Pak Jokowi itu benar, tapi terus dituduh melakukan serangkaian dugaan pemalsuan. Ini sebagai suatu perbuatan yang menurut hukum ini tidak tepat gitu ya. Jadi tadi kita tekankan kepada Pak Dir untuk melakukan penahanan. Karena penahanan ya di dalam hukum acara itu dimungkinkan ya, sebelum perkara dilimpahkan. Jadi kewenangan penyidik itu ada 20 hari untuk melakukan penahanan. Itu tadi yang kita berikan masukan kepada Pak Dir. Mudah-mudahan ini mendapat respon. Terima kasih. Ya. Sudah diterima, sudah dibaca sama Pak Dir. Dengan alasan itu saya butuh jawaban. Mungkin saya butuh jawaban sama Pak Dir. Oh ini apa aja Bang mungkin Bang ya, selain poinnya bahwa alasan-alasan penahanan itu sangat spesifik dong. Pertama seorang narapidana pernah dihukum, ancaman hukuman, kemudian mengulangi kesalahan yang sama.
Yang ketiga yang paling parah, setiap hari masih mengulangi perbuatan itu. Terus bisa dijawab nggak itu sama penegak hukum yang lain? Hah? Termasuk kejaksaan. Kawan-kawan saya di kejaksaan nggak sedikit, banyak. Tetapi dalam kasus ini saya nggak pernah menghubungi mereka juga. Saya nggak pernah juga minta bantuan kepada mereka. Kenapa? Karena kami pengen melihat bisa nggak sih putri government ini berjalan tanpa hal-hal. Tapi banyak sekali yang mencoba. Tapi ingat ya, saya lawan. Saya kejar. Dan respon dari Pasti ada sesuatu juga. Orang yang suka melakukan tensi ini pasti ada sesuatu juga yang di balik ini. dan respon dari pihak Polda apa bang setelah menerima surat itu? Jadi, Apakah saya memang jelasin akan sedikit. diproses? Ya. Saya sedikit jelaskan. Jadi prinsipnya gini ya, tadi dari hasil kesimpulan bertemu dengan Pak Dir itu ada dua hal. Yang pertama disampaikan bahwa P21 itu nggak perlu diragukan lagi dan Ya. itu akan berjalan dalam waktu dekat akan diumumkan. Ya. Makanya karena kita melihat ada kepastian P21, kami Kami tidak sebagai orang-orang yang mengawal perkara ini kita mengusulkan untuk dilakukan penahanan. Alasannya pun sama tepat seperti yang kita sampaikan tadi. Ini kan nggak bisa nanti di ruang persidangan habis keluar dari sidang Ngoceh lagi, rame ngoceh lagi. Ya. Itu Memang mengganggu kita mau- pemikiran. Memang kita mau terus begini kan juga enggak, ya. Negara ini harus membangun. Negara ini harus berpikir ke depan, bukan bicara tentang perkara remeh-temeh berkaitan dengan masalah ijazah, ya. Jadi itu alasan-alasan kenapa tadi kami juga cukup lama memberikan masukan seperti itu, ya. Kami berharap permohonan dan masukan ini akan menjadi pintu masuk untuk mempertimbangkan Pak Dir, ya, dan pihak Polda untuk melakukan penahanan. Gitu. Oke, Bang, Berarti di akan tengah segera kondisi ditahan. Ya, seperti gimana? ini, di tengah kondisi yang sebenarnya tinggal menunggu detik-detik pelan ini kan justru kan Oslo ini melaporkan dua orang ya Bang, Lecumanan dan Iya. Bang. Apakah ini salah satu bentuk juga untuk ya memperpanjang, Counter. mengalihkan? Ya itu Ya. counter, karena Counter. kenapa? Nih saya jawab dulu. Ya, Kenapa itu terjadi? Karena Lecumanan pelapor akan memberatkan dia. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah berarti dia ngajak perang. Dia ngajak perang. Ade Darmawan yang diajak perang kali ini. Ya. Kau lihat nih, saya buktikan nih ya. Kau ngajak perang berarti ya. Jangan sampai kau malu. Kenapa? Karena saya tidak akan mau membela orang yang salah. Saya tidak akan mau membela orang yang salah. Ingat itu. Ya, kulawan kau. Oh, jangan main-main, Pak. Dan ini Pak Dir, alhamdulillah kita lihat. Tapi Berarti dari bisa pihak kepolisian dijelaskan gimana? kalau dalam waktu dekat Roy Suryo akan ditahan dengan adanya surat dari abang? nah kalau itu kita Kalau serahkan itu, ke PTK. ini bagus pertanyaan Ya. bagus. Oke, kalau begitu nanti cegat Pak Dir keluar, tanyain, tahan nggak sih Pak? Gitu, jangan dong nggak ditahan. Jangan juga, atau kenapa sih ditahan? Enggak, ditahan nggak sih Pak? Nanyanya gitu dong. Jangan nanyanya, Pak, dilakukan penahanan itu enggak? Jangan. Nanya, ditahan nggak sih Pak? Jadi itu menjadi harapan kita semua. Dan ingat ya, pendukung Bapak Jokowi, walaupun dia sudah tidak lagi menjadi presiden, ini semakin banyak. Buktinya ada di depan kalian. Ya kan? Teman-teman saya sekarang malah ikut bergabung semua. Ya, dari Sabang sampai Merauke ini semakin besar. Jadi ya, bagi yang berusaha cawe-cawe ya, dangerous for you. Ikutlah aliran ombak itu dan jangan pernah melawan aliran ombak. Karena masyarakat yang kau lawan akan menjadi lebih besar dan kamu mampu diantarkan ke dalam karang. Hati kepala terbentur berdarah loh.